大家好，我是Tia 老师。Halo semuanya, saya adalah Tia 老师。Oke, kali ini Lausa akan mengajarkan mata kuliah Cuci Chung He Shang atau mata kuliah Mandarin Dasar Terpadu. Oke, penjelasan mengenai mata kuliah ini akan Lausa jelaskan secara lebih lengkapnya melalui Google Meet yang akan kita laksanakan sesuai jam mata kuliah ini. Kita langsung saja membahas bab 1, yaitu mengenai Hanyu Pinyin, Fayin, He Sheng Diao de Jichu. Bab 1 akan membahas mengenai pinyin, fayin, dan sheng diao dalam bahasa Mandarin. Oke, pertama kita lihat definisi dari pinyin. Pinyin adalah aksara Latin atau alfabet dalam bahasa Mandarin. Kemudian Hanzi adalah huruf atau aksara Mandarin. Oke, kita lihat contohnya. Seperti pada tulisan ini terdapat huruf atau aksara Mandarin. Kemudian yang di bawahnya adalah cara membacanya, yaitu kita sebut pinyin. Selanjutnya, fayin adalah pelafalan, yaitu cara kita melafalkan pinyin atau melafalkan huruf Mandarin. Selanjutnya terdapat sheng diao atau nada. Dalam bahasa Mandarin terdapat 4 nada yang berbeda. Oke, selanjutnya, dalam pinyin terdapat 2 bagian, yaitu inisial dan finals dalam bahasa Mandarin. Inisials atau huruf konsonan dalam bahasa Mandarin biasa disebut sheng mu. Oke, konsonan dalam bahasa Mandarin itu ada 21. Selanjutnya terdapat vokal atau finals yang biasa disebut yun mu. Oke, vokal sendiri terdapat lebih banyak lagi ya. Kalau dalam bahasa Indonesia hanya ada 5, A, I, U, E, O. Nah, sedangkan dalam bahasa Mandarin ada cukup banyak ya. Oke, selanjutnya mari kita lihat bagaimana cara melafalkan huruf atau pinyin dalam bahasa Mandarin. Oke, tadi kita sudah melihat terdapat konsonan dan vokal ya, atau inisial dan final. Nah, keduanya akan saling bertemu dan membentuk pinyin yang bisa kita lafalkan. Mari kita lihat bagaimana contoh pelafalannya. Oke, kita lihat kelompok yang pertama. Di situ ada huruf BO, PO, MO, dan FO. Kita lihat yang pertama, BO. BO adalah pelafalannya po. Jadi huruf B dalam bahasa Mandarin dibaca seperti huruf P. Po, po. Oke, selanjutnya kita lihat yang kedua, ada huruf P dengan huruf O. Huruf P dan O dibaca po, po. Oke, kita lihat perbedaannya. Huruf B dan O kita baca ringan seperti huruf P. Po. Oke, sedangkan huruf P dan O kita baca seperti terdapat huruf H-nya atau keluar udaranya. Po. Oke, terlihat bedanya ya. Huruf B, O dibaca ringan, po. Huruf P, O dibaca seperti terdapat udara. Po. Selanjutnya MO kita baca mo. FO kita baca fo. Oke, M dan F kita baca seperti biasa ya. Oke, mari kita baca dari awal. Po, po, mo, fo. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Di sini ada huruf D dan E. Oke, D ini dibaca seperti huruf T. Nah, E ini pelafalannya itu tuh E. Jadi kita baca T, T. Oke, huruf D kita baca seperti huruf T. T. Oke, T. Selanjutnya huruf T dan E. Huruf T kita baca agak berat seperti keluar udaranya. T, T. Oke, terlihat berbeda ya. Tadi D dan E kita baca ringan T. T dan E kita baca seperti ada udara yang keluar, yaitu T. Selanjutnya N, E dan L, E kita baca N, L. Kita baca dari awal jadi T, T, N, L.
Oke, jadi di sini terlihat bedanya ya. Huruf kalau seulangi dari awal, B dibaca seperti P, kemudian huruf P dibaca seperti huruf PH atau ada udaranya po. Selanjutnya lagi yang paling terlihat adalah huruf D dan T. D kita baca seperti huruf T, sedangkan T kita baca seperti huruf TH. Jadi los ulangi dari awal ya. Po, po, mo, fo, te, te, ne, le. Oke, sekarang kita lanjutkan yang kelompok selanjutnya. Di sini ada huruf Z, huruf C, dan huruf S. Huruf Z kita baca seperti huruf C. Jadi kita bacanya ca. Kalau dengan I berarti bacanya c. Dengan E kita baca ca. Oke, ini agak susah ya. Sudah mulai agak susah. Oke, kita lihat tadi huruf Z dibaca seperti huruf C. Sedangkan huruf C kita baca agak berat seperti ca. Ca dan ca. Ca dan ca. Kemudian huruf S kita baca seperti biasa sa. Oke, selanjutnya kita ada bertemu dengan huruf I. Nah, huruf ini dibacanya bukan ci ya, tapi dibacanya e. Jadi huruf I di sini dibaca e. C, c, s, c, c, s. Kalau huruf E dibaca pelafalannya seperti huruf E, tetapi rongga mulut kita dibuka, jadinya c, sa. Kalau huruf I kita bacanya bibirnya atau giginya tertutup sedikit. Oke, sekarang Losa akan menekankan perbedaan huruf Z dan C di sini. Huruf Z kita baca ringan, misalnya C. Nah, sedangkan huruf C itu giginya ditutup sedikit, tapi jangan sampai tertutup. Kita baca C. Kemudian lidah kita ditempelkan di gigi depan kita. C, begitu. C itu berarti ZI karena ringan, C. Sedangkan CI kita baca lebih menekan gitu ya, karena rongga gigi kita ditutup dan lidah kita menempel pada gigi depan. C, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah konsonan ZH, CH, dan SH. Oke, kalau yang tadi CA kita baca ringan, ca, sa, seperti itu ya. Nah, ini kalau ada ZH-nya kita baca ca. Jadi lidah kita ditekuk ke atas mendekati langit-langit mulut kita. Ca. Oke. Nah, kalau CH bedanya adalah keluar udaranya. Jadi udaranya lebih berat. Ca. Dan rongga mulut kita dibuka secara lebar. Ca. Oke, kita ulangi, dengarkan perbedaannya. ZHA kita baca ringan. Ca. Sedangkan CHA terdapat udara yang keluar. Ca dan ca. Selanjutnya adalah SHA. Sha. Oke, jadi huruf yang ada hanya ZHA, CHA, dan SHA. Yang perlu diingat adalah lidah kita ditekuk ke atas hingga menyentuh sedikit langit-langit mulut kita. Ca, dan sha. Oke, kalau bertemu dengan I, ingat jika bertemu dengan I, pelafalannya adalah seperti huruf E. C. Ingat ya, lidahnya ditekuk ke atas sedikit. C. Selanjutnya, CHI, ingat harus dibaca berat dan keluar udaranya. Berarti kita membacanya C.
ch. Oke, untuk memudahkan kalian, silahkan letakkan tangan kalian di depan mulut kalian. Lalu silahkan lafalkan huruf CHI. Ch, ch, ch. Nah, untuk yang CH ini, jika kalian meletakkan tangan di depan mulut, apabila ada udara yang keluar, maka pelafalannya sudah benar. Ch, ch. Kalau tadi yang A, CHA, 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 lidahnya ditekuk ke atas. Nah, kalau yang I, lidahnya ditekuk ke bawah sedikit. Ch, ch, ch. Ditaruh di bawah rongga mulut kita. Oke, selanjutnya ada sh, sh. Oke, jadi dari awal ZHI, CHI, SHI adalah c, ch, dan sh. Oke, sekarang kita lihat yang selanjutnya, ZHE, CHE, dan SHE. Nah, ini pelafalannya mirip sedikit dengan yang atas ya. Cuman bedanya adalah kita harus membuka mulut kita. Kalau tadi c, kan kita tertutup ya, mulutnya sedikit kecil. Nah, kalau ini dibuka mulutnya. Ca, ca, dan sa. Ce, ce, se, seperti itu. Selanjutnya, kelompok yang selanjutnya. JI, QI, dan XI. Huruf J dibaca huruf seperti huruf C. Jadi JI kita baca ci. Sedangkan QI kita baca ci. Nah, huruf J tadi dibaca seperti huruf C dan ringan. Ci. Sedangkan huruf QI kita baca sedikit berat dan keluar udaranya. Jadi kita membacanya ci. Kita melafalkannya ci. Jangan lupa letakkan tangan kalian di depan mulut kalian. Rasakan udara yang keluar dari mulut kalian ketika melafalkan huruf Q dan I. Ci, ci. Jika ada udara yang keluar, maka pelafalannya sudah benar. Oke, kita ulangi lagi dari awal ya. JI kita baca ci, ci. Kita baca ringan tanpa ada udara. Selanjutnya, QI kita baca sedikit berat dan ada udara yang keluar. Ci. Oke, selanjutnya XI. XI kita baca si, si. Oke, jadi rapatkan gigi kalian, dibuka sedikit. Itu adalah huruf si. Pelafalannya si. Jadi bukan si ya, si, tapi si, si. Ada udara yang keluar dari gigi kalian yang tadi dirapatkan. Selanjutnya di sini ada GE, KE, dan HE. Oke, huruf G dibaca seperti huruf K tetapi ringan. Oke, jadi cara membaca pelafalkannya adalah ke. Nah, sedangkan huruf K kita baca sedikit berat dengan ada udara yang keluar. Ke. Jadi bacanya seperti KHE ya. Ke. Tadi G dibaca K tetapi ringan. Ke. Kalau K dibacanya berat seperti ada udara yang keluar. Ke. Oke, sedangkan H juga dibaca ringan ya. He. Jadi ke, he, ke, he. Oke. Yang selanjutnya yaitu huruf Y bertemu dengan huruf U. Ada J bertemu U, N bertemu U. Nah, U di sini ada titik 2-nya. Nah, U di sini bukan dibaca U ya, atau misalnya YU dibaca U, JU, ju, NU, nu. Oke, bukan seperti itu ya. Jadi, U di sini kita bacanya seperti U, Y. Misalnya Y bertemu dengan U, kita baca U. Jadi mulutnya dimonyongkan sedikit, lalu kita melafalkan huruf tersebut. U. Oke, kalau JU berarti ju, NU berarti nu,
nu, nu. Oke, jadi mulutnya harus manyun sedikit ya. Yu, ju, nu. Seperti itu. Selanjutnya ada bertemu dengan vokal yang ing ya. Y misalnya bertemu dengan ing berarti ying, ping, ming. Oke, ping di sini ya. Ingat B dibaca seperti huruf P, berarti bacanya ping. Ying, ping, ming. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir. X ya di sini cara membacanya xiang, xiong, xue, xiang, xiong, xue, xiang, xiong, xue. Haute. Selanjutnya untuk lebih mempermudah, di sini Lause bagi ke dalam 2 kelompok. Oke, lihat kelompok 1. Di situ ada huruf J, Q, dan X. Kemudian kita lihat ya di atas J dibaca ringan. Q dibaca berangin dan berat. Ingat ya, ada angin atau udara yang keluar. Kemudian X dibaca berangin atau ada udaranya. Selanjutnya keterangannya kita lihat nomor 1 pada kelompok 1 ya. Jika berpasangan dengan I, maka tetap dibaca I. Jadi jika huruf J, Q, dan X berpasangan dengan I, maka tetap dibaca I. Contohnya, ci, ci, si tadi ya. Ci, ci, si bertemu dengan I. Huruf I tetap dibaca I. Selanjutnya, jika berpasangan dengan U, maka berubah menjadi U. Tadi ya sudah dijelaskan sebelumnya. Jika J bertemu U, X bertemu U, X bertemu U, maka jadinya ju, cu sama shu, ju, cu, shu, gitu seperti itu. Selanjutnya kelompok yang kedua. Di sini ada Z, H dengan Z yang dibacanya ringan, kemudian C, H dan C yang dibacanya berangin dan berat atau keluar udaranya, kemudian S, H dan S yang ada udaranya atau berangin. Kemudian ada satu lagi yaitu R, dibacanya tidak bergetar. Oke, sebelumnya belum langsung ajarkan ya yang R. Mari kita lihat keterangannya. Oke, dari konsonan pada kelompok 2, jika berpasangan dengan I, maka dibaca menjadi E. Seperti tadi ya, Z, H, I kita bacanya C, C, atau Z, I bacanya C, C. Oke, dibacanya seperti itu ya. Jadi bukan dibaca J atau Z, tapi C. Oke, SHI dibacanya shi, bukan shi. Misalnya, lao shi. Nah, lao shi. Shi-nya adalah SHI, dibacanya shi, bukan xi. Bukan lao xi, tapi lao shi. Oke, selanjutnya, jika berpasangan dengan U, maka tetap dibaca U. Contohnya, ZHU kita baca cu. CHU kita baca cu, cu. Oke, jadi tadi kalau kelompok pertama bertemu dengan U akan berubah. Nah, kalau kelompok kedua tidak berubah. Jadi tetap dibaca U. Oke, itu adalah perbedaannya. Selanjutnya kita belajar mengenai sheng tiao atau nada. Dalam bahasa Mandarin terdapat 4 nada. Kita lihat nada yang pertama. Nada yang pertama kita baca datar. Misalnya a, i, datar ya. Kemudian nada yang kedua kita lihat contoh tanda panahnya di sebelah kiri. Nada yang kedua naik dari bawah ke atas. Oke, jika kita melihat grafiknya di situ dari bawah ya, ada grafik 1, 2, 3, 4, dan 5. 1 itu rendah, 3 ini berarti tengah ya. Kemudian yang paling tinggi adalah nomor 5. Nada 1 terletak di grafik nomor 5 dan datar. Kita bacanya A. Kemudian nada 2 itu kita baca naik dari grafik nomor 3 ke nomor 5. Kita baca A. Oke, sedangkan nada 3
kita turun dulu baru naik lagi. A. Oke, sedangkan ada 4 itu turun dari grafik nomor 5 ke nomor 1. A. Oke, jadi nadanya A. Oke, kita lihat contohnya. Di sini ada pa ya, BA. Kita baca pa. Pa, nada 1. Pa, nada 2. Nada 3, pa. Nada 4, pa. Jadi pa. Selanjutnya ada I. Yang bawah U. Kemudian sebelahnya mo. Oke, seperti itu ya. Jadi nada 1 datar. A. Kemudian nada 2 naik. A. Nada 3 turun dulu kemudian naik lagi. A. Nada 4 turun dari atas ke bawah. A. Jadi pa. Oke, selanjutnya terdapat perubahan nada atau biasa disebut piantiao, yaitu apabila nada 3 bertemu dengan nada 3, maka nada 3 yang pertama akan berubah pelafalannya menjadi nada 2. Contoh yang pertama kita lihat di situ ada kata ni hao. Ni hao artinya halo. Jadi ketika kita bertemu seseorang kita bisa bilang ni hao. Oke, ni hao. Ni itu nada 3, hao itu nada 3. Oke, kalau kita baca seperti nada aslinya akan terdengar sangat panjang. Contohnya ni hao. Nah, sangat panjang kan? Jadi maka dari itu jika nada 3 bertemu dengan nada 3, maka nada 3 yang pertama pelafalannya berubah menjadi nada 2. Contohnya ni hao. Oke, ni kita baca nada 2, ni hao. Kemudian ada mei hao. Oke, mei hao. Mei nada 3, hao nada 3. Mei hao. Kalau seperti itu dibacanya terlalu panjang. Jadi kita pelafalannya dirubah menjadi mei hao. Mei hao. Itu hanya cara membacanya ya atau pelafalannya, tetapi nada aslinya tidak berubah. Kalau di tulisan tetap nada 3 dan nada 3, tetapi dalam pelafalannya berubah. Hanya pelafalannya saja, tetapi nada aslinya tidak berubah. Ini hanya untuk memudahkan ketika kita melakukan pelafalan. Oke. Untuk materi bab 1 yang disampaikan Tia Lause cukup sampai di sini. Untuk penjelasannya yang lebih lengkap lagi akan kita lakukan pada Google Meet. 好的，谢谢你们。